Balik lagi di berita UMT TV, telah dilaksanakannya KKN UMT di berbagai daerah Tangerang yang akan berkolaborasi di lingkungan masyarakat sebagai bentuk kuliah kerja nyata di mata masyarakat kami. Masyarakat kami akan memberitakan beberapa berita kegiatan KKN di wilayah Gebang Raya. Yang pertama, berita yang pertama kali ini mengenai berlangsungnya kegiatan program prakerja yang dimana salah satu tim kami sudah berada di lokasi. Silahkan Mas Angga. Selamat malam, saya Angga sebagai host dari UMT TV ingin mewawancarai perihal prakerja. Kebetulan narasumber saya selaku Ketua RW di KKN Gebang Raya RW 11. Siapa Pak? Namanya Pak? Nama saya Sobari, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua RW 11. Ini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tanggapan adanya prakerja yang sudah terlaksana ini Pak. Di RW 11 belum lama kita memang telah menghadirkan yang namanya tim prakerja. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali warga RW 11 itu anak-anak muda yang belum bekerja ataupun orang-orang tua. Makanya saya anggap itu penting, makanya saya hadirkan di sini. Semoga warga saya, khususnya RW 11, bisa mendaftar yang namanya prakerja. Gitu ya Pak. Berarti lumayan antusias berarti ya Pak ya. Ya. Untuk manfaatnya tersendiri Pak dari warga ke prakerjanya ini Pak, gimana Pak? Oke, manfaat dari prakerja itu banyak sekali ya. Yang saya tahu itu prakerja itu bahwa siapa saja yang mendaftar itu akan dilatih nanti. Jadi ada pelatihan, contoh misalnya mekanik, ya, elektrik, macam-macam, itu akan dilatih apabila nanti aplikasi itu sudah terdaftar. Nah ini kita masih nunggu informasi ada berapa warga saya yang sudah masuk aplikasi. Karena kemarin cukup banyak juga antusias warga saya untuk mendaftar aplikasi prakerja. Berarti sangat antusias banget berarti ya Pak. Berarti di prakerja ini ada bidangnya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak. Harapan Bapak dengan adanya acara prakerja ini Pak, seperti apa nih? Dengan adanya prakerja ini harapan saya warga RW 11 ini baik anak mudanya atau pengangguran atau yang ada di wilayah RW 11 ini bisa punya kerjaan. Karena kalau sudah ada kerjaan pasti warga berpikirnya lebih positif, ya kan? Dibanding dengan warga yang tidak bekerja. Dia akan kebingungan nanti. Harapan saya itu sih, supaya semoga RW 11 warganya punya kerjaan saja sih, ya. Mungkin sekian dari wawancara saya terhadap Pak RW selaku Ketua Lingkungan RW 011. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Karena program prakerja ini bukan dikhususkan untuk kaula muda ataupun orang tua. Program prakerja ini dapat diakses oleh kalangan usia bagi yang sudah mempunyai KTP agar bisa terdaftar di program prakerja. Dengan adanya program prakerja yang sudah terlaksana di lingkungan Gebang Raya di RW 11, membuat warga RW Berita 11 kedua kali menjadi ini mengenai bermanfaat serta pengajian TPQ berinovatif. yang dimana salah satu tim kami sudah berada di lokasi. Silahkan Mas Angga. Selamat malam, balik lagi di Berita UMT TV. Saya saat ini ingin mewawancarai perihal pengajian TPQ di wilayah RW 011 Gebang Raya ini. Beliau selaku orang tua dari murid TPQ tersebut ingin menjadi narasumber saya. Berikut pertanyaan yang saya akan tanyai seperti gimana sih Pak untuk tanggapan kolaborasi dari TPQ dan KKN sebagai orang tua, tanggapannya tuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu mungkin ya, nama saya Iksan Saputra,
Kebetulan saya wali santri dari anak saya sendiri yang belajar ngaji di TPQ Baitur Rahman, yang kebetulan sudah beberapa hari yang lalu yang dikunjungi oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang kebetulan juga yang sedang ber-KKN di wilayah Gebang Raya. Setelah saya tanya anak saya, awal pertemuannya kesan yang didapat anak saya adalah menyenangkan. Itu perlu dicatat, menyenangkan. Kemudian saya tanya, hal apa yang diajarkan mahasiswa Muhammadiyah Tangerang kepada anak saya? Itu secara pribadi saya tanya. Kebetulan anak saya kalau untuk bicara sama saya agak terbuka, namanya Muammar Azwar, kelas 2 SD. Tapi dia sangat antusias sekali menceritakan apa-apa yang udah diajarkan kepada saya. Contohnya gini, di hari pertama mahasiswa UMT mengajar TPQ anak saya, hal yang didapat pertama menyenangkan, yaitu diajak bernyanyi, beriang gembira, suasananya senang, saling merangkul katanya, kakaknya baik-baik katanya itu. Dan saya dengarnya senang sekali gitu ya, sebagai orang tua merasa senang sekali, bangga sekali dengan keberadaan para mahasiswa yang mengajar di TPQ anak saya. Sementara itu dulu. Oh, alhamdulillah, berarti responnya sangat positif berarti Pak ya. Alhamdulillah, betul sekali, Oke. Mas. Berarti lanjut nih Pak untuk pertanyaan keduanya nih. Manfaat apa saja tentang kolaborasi ini Pak sebagai orang tua nih ngelihat anaknya? Ya tentunya selain menambah silaturahim tentunya ya, sesama manusia, di dalam TPQ anak saya pun diajarkan yang namanya, katanya diajarkan penjelasan secara mendetail oleh mahasiswa UMT. Kebetulan baru malam tadi saya tanya hari ini belajar apa, dan anak saya menjelaskan dengan rinci. Itu ada suatu permasalahan kemudian dibedah sama mahasiswanya, diajarkan kepada anaknya cara berbicara yang baik, cara bertutur kata yang benar, diajak merespon dan mencoba untuk memecahkan masalah, seperti itu katanya kata anak saya. Oh, berarti lumayan detail berarti ya Pak untuk pengajarnya ya. Betul. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Dengan adanya tim KKN ini, apakah ada perbedaan dari tim TPQ yang sebelumnya sama dengan kolaborasi KKN ini Pak? Ya, kalau untuk perbedaan jelas ada ya. Keberadaan mahasiswa yang mengajar di TPQ tempat anak saya mengaji itu, saya pun tidak menyangka ya sampai anak saya sedekat itu dengan gurunya. Boleh saya sebut namanya ya yang ngajar? Dia bilang namanya Kak Vina. Dia sampai chatting pribadi dengan Kak Vinanya, sekedar say hello, tanya apa kabar, terus Kak Vina lagi ada di mana, sampai ada suatu ya katakanlah kebaikan lah ya, kebaikan Kak Vina kepada anak saya dan teman-temannya. Ketika selesai TPQ sore, anak saya dan temannya itu diajak ke depan untuk jajan katanya. Itu kan satu hal yang menyenangkan ya bagi anak ya. Saya pun mendengar itu pun terharu dan saya sangat senang sekali. Benar-benar memang nggak bisa dipungkir ya, keberadaan mahasiswa UMT ini sangat membawa perubahan juga terhadap komunikasi, terhadap persahabatan temannya maupun jalinan antara si anak dan si pengajarnya. Itu bagus sekali. Saya senang. Oh, berarti alhamdulillah banget nih Ya. dengan responnya sebagai orang tua terhadap tim KKN ini yang berkolaborasi di TPQ Baitur Rahman ini. Mungkin sekian dari wawancara saya. Pengajian TPQ Baitur Rahman berjalan dengan lancar. Dengan adanya kolaborasi ini membuat murid TPQ Baitur Rahman mempunyai warna baru serta suasana baru. Adanya dampak positif dari kolaborasi KKN Universitas Muhammadiyah Tangerang membuat para orang tua menjadi percaya akan kinerja tim KKN UMT. Karena dengan kedekatan yang terbentuk dari murid ke para mahasiswa KKN ini menjadi lebih Berita baik ketiga dan mengenai kolaborasi antara Karang Taruna terhadap KKN, yang dimana salah satu tim kami sudah berada di lokasi. kolaborasi tim KKN yang sedang berlangsung sangat mendapatkan antusias dari warga. Karena untuk pertama kalinya lingkungan RW 11 berkolaborasi dengan tim KKN dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Banyaknya program kolaborasi membuat menjadi berkesan di mata masyarakat, dikarenakan tim KKN melakukan pendekatan yang cukup menarik dengan gebrakannya. Balik lagi di berita warga terkini dengan saya Angga dan narasumber saya Rena. Beliau sebagai selaku sekretaris Karang Taruna di wilayah Gebang Raya di RW 11.
Kali ini saya ingin mau wawancara sebentar perihal tentang kegiatan KKN di Gebang Raya ini. Yang pertama Kak, kira-kira nih tanggapan apa nih Kak tentang kolaborasi tim KKN bersama tim Karang Taruna atau KKN ini di Gebang Raya? Tanggapan dari saya sendiri di sini saya cukup senang sekali karena adanya bantuan dari KKN. Dengan uluran tangan dari KKN ini meringankan beban dari Karang Taruna ini sehingga pekerjaannya lebih mudah kayak gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Berarti nggak sia-sia juga nih dari UMT ini menempatkan di Gebang Raya ini Kak. Ya bisa jadi. Yang kedua nih Kak, apa saja sih Kak kolaborasi tentang kegiatan dari tim kakak dan sama tim kakak ini? Kolaborasi apa yang sudah kakak pengen terlaksana? Untuk kolaborasi yang saya dapat ini cukup banyak ya, karena tim KKN ini membantu untuk dari lingkungan sosial kayak dari kerja bakti dan juga sampai turun tangan untuk membantu imunisasi, juga kerana pendidikan mengajar di TK, di PAUD juga seperti itu. Dan itu juga cukup membantu karena alhamdulillahnya dari kinerja kita dan tenaga kita juga terbantu dari kalian seperti itu. Dari segala bidang tuh ada semua, ada pendidikan, kesehatan, luar biasa. Yang ketiga nih Kak, yang terakhir nih, kegiatan apa nih yang bentar lagi pengen diselenggarakan nih, kolaborasi apa nih dari tim KKN dan tim kakak? Untuk yang akan melaksanakan itu kan karena kita mendapati 17 Agustus, jadinya di sini kita berkolaborasi untuk mempersiapkan segala kegiatan dari rangkaian 17 Agustus kayak merangkai acara, perlombaan, dan juga mempersiapkan hadiahnya seperti itu. Dan jadinya untuk sampai mendekati hari ini sudah hampir selesai, jadinya kita agak terbilang sudah agak santai seperti itu. Jadi luar biasa berarti dari bidang kesehatan, terus bidang pendidikan, sampai ngaji dan 17 Agustus pun ikut terlibat ya? Iya betul, alhamdulillahnya sangat terbantu dengan adanya KKN ini. Dan ini Kak, terakhir nih Kak, kesan dan kesannya nih untuk tim KKN ini. Untuk kesannya saya merasa sangat senang sekali sih ada bantuan dari kalian ini. Jadi kesannya kita juga bisa kenal dengan kalian dan juga merasa makin tahu dari UMT seperti itu. Dan untuk pesannya untuk kalian semua, semoga dari adanya Karang Taruna ini bisa membantu juga pekerjaan kalian, tugas kalian dan lain-lainnya seperti itu. Sukses terus buat kalian. Amin. Untuk KKN, sukses terus untuk KKN dari UMT ini, semoga makin maju dan juga terselesaikan tugasnya dengan baik. Amin. Sebelumnya mungkin saya selaku dari KKN terima kasih banyak juga sudah mau mewawancarai dan sudah mau menyempatkan waktunya datang di wawancara juga dan sudah mau berkolaborasi juga. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya Angga dan bersama narasumber saya KKN. Kita balik lagi ke studio, Mas Bagus. Mungkin sekian dari berita yang kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.